Hadirin jamaah Majelis Dzikir At-Thahir yang berbahagia, memasuki acara Tabligh Akbar. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu yang akan disampaikan Al-Ustaz Dr. Haji Fajri Ismail MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa cak bapaknya baik besar suaranya? Mana ibunya nih? Bu! Oh ibu! Oh ibu! Ah, luar biasa ibu ini, ya Allah. Ustadz, kami ini lesu jawab salam ada dua kemungkinan Ustadz. Apa? Dua kemungkinan? Apa kemungkinan yang pertama? Yang pertama ngantuk Ustadz. Oh ngantuk. Yang kedua buntu. Allahu Akbar. Ustadz, tapi ada juga kemungkinan yang ketiga. Apa itu? Ngantuk ditambah buntu. Ya Allah ya Robbi. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, memang sekarang jangan ngantuknya. Jam berapa sekarang bapak-ibu? 3:30. Ya Allah ya Robbi. Aku jingok tadi bapak-bapak lah nguap. Jadi kalau model macam itu, aku nak bertanya, Pak. Woi Pak. Pak. Kira-kira kita ini ceramahnya berapa lama? Berapa? Hah? 4 jam mati. Ibu-ibu, kita ceramahnya berapa lama ibu-ibu? Berapa? 2 jam. Ibu-ibu sanggup? Ibu-ibu sebelah kanan sanggup? Aku yang mati bu. Hai Ustadz ini mamano 4 jam tak sanggup, 2 jam tak sanggup. Kalau Ustadz berapa sanggupnya? Aku sanggup bapak ibu 4 jam sanggup, 2 jam sanggup. Kalau begitu berapa lama tausiah kita? Tausiah kita tidak usah dibatasi jam. Kalau begitu dibatasi apa Ustadz? Dibatasi berapa banyak uang muak. Kalau ada 3 ekor yang muak, berhenti kita ceramah. 3 mai bapak ibu. Dan kujingok lah 2 kok muak. Tinggal sikok lagi. Tinggal sikok lagi. Kapan aku muak sikok lagi berhenti itu ceramah. Calak Ustaz. Oh iya. Ya Allah, mudah-mudahan 5 menit ke depan ada yang muak ya Allah. Ustaz, kami ini buntu. Samo. Kami ini bapak ibu, ini khusus bapak-bapak ya. Kapan isi dompet tebal-tebal, bukan isi duit. Apa Ustaz isinya? Anduk. Kartu namo. Lah ibu-ibu tidak juga berduit. Tadi kujingo ada ibu-ibu bawa tas. Subhanallah, bawa tas. Aku isinya duit? Tidak. Aku isinya tisu. Sama apa bu? Sama apa? Sama apa? Sama baikon. Astagfirullah. Oh sama mau kena. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Bapak ibu, ini kita bapak ibu walaupun di Pali, seraso-raso di Jakarta. Kenapa Ustaz ngomong seraso-raso di Jakarta? Karena ada Monas. Tapi kata Ustaz Omar tadi kalah Jakarta. Kenapa kalah? Karena kalau di Jakarta Monasnya sih kok. Kalau sini ada 2. Wah, ini Pali berarti lebih luar biasa, lebih hebat dari wong Jakarta ini bapak ibu. Cuma kecil. Belum ada yang besar. Di mana yang besarnya? Lagi dibangun, subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau macam itu, supaya kita lebih bersemangat lagi bapak ibu, kita ulangi lagi ya. Oh iya bapak ibu, rupanya bapak ibu, tausiah kita, tabligh kita hari ini tidak hanya dihadiri oleh manusia. Dihadiri sama siapa Ustaz? Hewan. Hewan mana Ustaz? Tuh belakang tuh. Ada kuda laut. Warna biru. Tadi, nah tuh bebek. Segala jenis hewan-hewanan ada kalau di sini. Ibu lewat tuh nggak bu iklan bu. Luar biasa. Ini
masyarakat Pali ini berarti luar biasa Ustaz. Woi, luar biasa nih. Oke, Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya supaya semangat ya. Halo Bu. Ini kujingok tadi Bu, Bapak. Aduh ibu-ibu yang pakai warna jilbab warna hijau. Mana ibu yang warna jilbab warna hijau? Subhanallah. Dari mana Bu? Apa? Dari neraka Sakor? Tarangbulan. Desa Tarangbulan. Ah? Desa Tarangbulan. Aduh ya Allah, mohon maaf Bu, kagak kopok dikit ini. Pokoknya sebut kelaga lo. Aduh ibu-ibu yang jilbab warna putih, halo ibu. Wah subhanallah. Yang kujingok tadi, mohon maaf ibu ya. Yang kujingok tadi ada ibu-ibu jilbab warna putih sibuk selfie. Kujingok sebelah sana tadi tuh. Kujingok di sebelah sini belum. Tadi sebelah sana. Subhanallah, luar biasa ibu-ibu Pali. Allahu Akbar. Ayo kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa cak marah wong Pali? Tahu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Napa kata yang muak ya? Kaget urung sama aja. Oh. Ya Allah ya Rabbi, aku kuintainya nih. Bapak-bapak depan ini nguap lah dia sekali nih. Dah sengaja dah lagi. Sengaja lah lo, lagi pasang masker kalau nih biar nguap tidak. Luar biasa. Bapak Ibu, saya kirim salam yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah kan itu lah Bu, balonnya Bu, kan tegak lagi dia. Aku nak ngomongi balon itulah tadi itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sepanjang sejarah aku ceramah Bapak Ibu belum pernah dikawal oleh pasukan yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut dengan Banser. Wah. Sip, mantap luar biasa. Ya. Coba senyum sekali lagi deh. Mantap luar biasa. Kenapa ada kopi, ada yang tidak, ada yang miring, ada yang tidak kopi. Mantap luar biasa. Bapak Ibu, apa mereka digaji? Aduh ini dialog Bu antara masyarakat dengan Banser Bu. Kamu Banser digaji nggak? Oh iya dong. Berapa satu jamnya? 60. Kalau 2 jam 120. Berarti sejam 60.000. Kalau 2 jam 120.000. Tidak. 1 jam cuma dibayar 60 menit. Kalau 2 jam 120 menit. Rupanya gratis. Allahu Akbar. Inilah contoh-contoh wajah yang ikhlas Bapak Ibu. Banser di sana. Luar biasa. Ibu. Oh Ibu. Lah punya mantu belum? Nah apa duduk lah, aku jadi tegak terus. Ibu lah sudah punya mantu belum? Ibu kalau nak ciri mantu yang luar biasa, pilihlah Banser. Kenapa Ustaz? Pilihlah Banser. Bayangkan Bu, Ustaz dia lagi di jagonya, aku lagi istri dia kan ya? Iya. Si. Bukan kamu tuh jomblo kalau begitu. Subhanallah. Di sini juga ada santri yang luar biasa. Santri dari ngapa Kak Ucap malu-malu ini kamu ini? Santri dari Mambaul Hikam, yaitu sumber keadilan, sumber hukum. Wah, ini hadroh. Dan yang kujingok paling ujung Bapak Ibu paling bohoji Bu. Paling bohoji. Merah ada tangan tuh? Hah? Merah juga? Tidak. Oh, bukan itu apa dia? Tutusan itu apa itu? Subhanallah. Ini juga Bu calon menantu yang luar biasa Bu. Kenapa? Ustadz dia lagi dihiburnya, aku lagi istri dia. Wah. Si. Tapi kejingan ada berapa kok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ini caknya jomblo kalau masih juga sama cak Banser tadi becah.
Di sini juga hadir Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, Pak Nasution, Polri dari Kementerian Agama, Pak Muslim Gani. Kemudian Bapak Ibu para tokoh masyarakat ulama dan wabil khusus kepada tim dari Majelis Zikir At-Thahir. Di sini ada Ustadz Erlin, doktor Bapak Ibu. Kayak nyebutnya doktor. Harus monyong dikit, doktor. Cuman dia Bu, Bapak Ibu, ini lulusan dari kami Bu, dari UIN Raden Fatah Palembang. Dia pasca sarjananya. Wah. Ujianku Ustaz, nak kuliah lagi dah. Langsung dia berkeringat dingin, jadi latat mati aku. Ini Ustaz Erlin Bapak Ibu. Kemudian di atasnya lagi siapa Bapak Ibu? Inilah yang dari ketua dari Sumatera Selatan, namanya Bapak Kiai Haji Imam Warmansyah MA. Lulusan dari mana Bu? Pak Ustadz Imam dari negeri Kucek Hotahe. Ya kalau ngomong Kucek Hotahe, itu namanya Kolkolah Sugro. Kucek. Beliau Bu, Bapak Ibu Imam Warmansyah ini lulusan dari negeri India, Sahrukan. Ibu-ibu tahu dengan Sahrukan? Di Bapak-bapak tahu dengan Sahrukan? Kacau. Astagfirullahaladzim. Aku tadi baru nak ngomong, kalau yang namanya Sahrukan tuh ganteng Pak, mirip-mirip kita lah. Di sini juga Ustadz, Bapak Ibu, ada Ustadz Kiai Haji Syafwatillah Mohdaib SSI. Beliaulah pemilik dan pembuat Al-Quran raksasa yang ada di Palembang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Ustadz Syafwatillah Mohdaib. Atau yang kita kenal namanya Ustadz Opat. Ini luar biasa juga Bapak Ibu. Beliau dapat karomahnya dari Al-Quran. Karena karomahnya Al-Quran Bapak Ibu, dia menaiki karir dari DPRD kota sampai DPR RI. Bu, ini Bu, dari hasil dari karomah Al-Quran. Maka kalau kita bisa nganukan Al-Quran itu kan sangat luar biasa. Ini ada ustaz-ustaz tadi yang tadi yang ngaji. Yang ini disebut dengan khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Ini Bapak Ibu. Termasuk siapa lagi? Termasuk aku Bu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, aku dulu sebelum dapat bini aku Bapak Ibu, ngapa mertua aku galak dengan aku? Karena aku pacak ngaji. Aku cak itu Bapak Ibu, peci kan ya, pas waktu sholat maghrib. Mertua kan tak polonian, gitu. Katanya, nak pajri imam. Gitu. Itu pakam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mantu Bu. Gara-gara apa? Al-Quran. Maka ini ada Bapak Ibu, ini cerita nih. Pasnya 3 banser itu. Pasnya 3 banser itu luar biasa. Nak ngepek anak kiai. Datanglah ke rumah Pak Kiai. Kata Pak Kiai sambil agak dikit. Nah apa kamu? Tidak Pak Kiai, nak main-main baik. Kamu lah ngaji belum? Belum Pak Kiai. Kau belum ngaji. Nama kau siapa? Anas Pak Kiai. Oh sudah. Kau nama kau Anas kan? Iya Pak Kiai. Kalau macam itu kau baca surah An-Nas. Wah. Kecil. Qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Nama kau siapa? Yang kedua. Torik Pak Kiai. Oh sudah. Kau baca surat Torik. Oke. Wassala'i wat-thariq. Oh. Pakai kol-kolah kubro. Yang ketiga Bapak Ibu berkeringat dingin. Yang tiga bujang yang ketiga berkeringat dingin. Kenapa? Usut punya usut namanya Ali Imron. Mati katanya. Usut punya usut namanya Ali Imron. Nama kau siapa? Oh sambil dia gemetar berkeringat. Nama aku Ali Imron Ustaz. Tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Ayo sudah kau baca Kulhu. Hari-hari dia. Allahu Akbar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang mana Anas, mana yang Torik, mana yang Ali Imron, tiga-tiga ini luar biasa. Ini salut luar biasa kepada Banser nih.
Ya, Bapak Ibu. Hah? Oh, liburan pergi, memuncak. Subhanallah. Bapak Ibu hanya berbahagia. Wabil khusus kita ucapkan terima kasih kepada yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Erick Thohir, Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa sangat luar biasa? Waduh, ya Allah, Bu. Saya mencatat ada beberapa keutamaan dari Pak Menteri kita. Pertama, Bapak Ibu, beliaulah yang memberikan bantuan kepada berapa kalau di sini, Bapak Ibu? 100 ustadz. Tapi 100 ustadz hanya di Pali, Bapak Ibu. Dan ini kita akan keliling tim-tim ini kepada berapa ustadz? 17 kabupaten dan kota. Berarti itu lebih kurang 1.700 ustadz dan ustazah. Tuh. Dua, Bapak Ibu, ini yang buat kita ide, Bapak Ibu. Apa itu? Menyantuni anak yatim satu kabupaten kota 100 pula, Bapak Ibu. Berarti kalau 17 kabupaten kota berapa? 1.700. Nah, khusus Bapak Ibu, kalau dia menyantuni anak yatim, ini banyak keutamaan, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, nanti ketika akan masuk surga bersama orang yang menyantuni anak yatim, hakada, kata Rasulullah, sambil menunjuk dua jari ini, Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu, bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, termasuk Bapak Erick Thohir, akan masuk surga seperti Rasulullah, berdampingan. Bapak Ibu, luar biasanya lagi, Bapak Ibu, buka topi dulu. Kalau yang namanya menyantuni anak yatim, Bapak Ibu, ketika kita ngusap-ngusap pala yang anak yatim dia itu, Bapak Ibu, satu lembar rambut ini mengandung satu kebaikan dan satu pahala. Satu lembar ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ngitung rambut? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah, coba hitung lah sekarang mendekati kali coba. Hitung siko-siko. Nah, itulah pahalanya, Bapak Ibu. Tapi ada yang nakal, Ustaz, itu kalau dia punya rambut, mana kalau gondol? Gitu, gondol tak gondol sama baik, gitu. Itu, Bapak Ibu. Apalagi yang kau tengok, yang ketiga kehebatan dari Pak Haji Erick Thohir, apa itu? Membangun masjid. Tadi kita tengok, Bapak Ibu, Pak Haji Erick Thohir membangun masjid yang ada di mana? Kota mana? Bukan di Indonesia. Kalau Indonesia biasa aja tuh, men. Di mana? Cecak. Di mana Amerika? Coba kena nanya. Di mana Amerika tuh? Mana coba? Di sana. Rupanya katanya Ustadz, Amerika itu deket Pali sebelah kanan. Pali sebelah kanan. Tadi bangun masjid di Los Angeles, Bapak Ibu. Di Los Angeles, Bapak Ibu. Berapa duitnya? 1 juta. Oh, Cina. Oh, bukan 1 juta rupiah. 1 juta berapa dolar tadi? Yang ketika dirupiahkan sekitar 26 miliar. Kenapa beda uang ini? Pernah nyengok duit 26 miliar? Bapak pernah nyengok 26 miliar? Belum pernah kan? Raso aku juga belum, tapi raso aku kalau duit 26 miliar nih kalau dibeli ke pempek kalau penuh bagi ruangannya. Belum selesai. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pak Erick Thohir akhirnya apa itu? Membangun masjid di Indonesia yang ada di Depok yang baru kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi. Masjidnya indah, Bapak Ibu. Oh, indahnya. Cuma sayang kita memang belum pernah ke sana. Insya Allah suatu saat kita akan ke sana. Nanti insya Allah mudah-mudahan. Kenapa ini, Bapak Ibu? Rupanya Bapak Ibu yang namanya membangun masjid itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Barang siapa yang membangun masjid ini akan dibangun oleh Allah di surga nanti yang semisal yang dia bangun. Itulah hebatnya wong membangun masjid. Wah, maka Bapak Ibu, kalau seandainya kita bangun masjid, berlomba-lomba untuk nyumbang. Ini, ya, ada yang nyumbang batu bata, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen. Kenapa, Bapak Ibu? Kata Rasulullah, ada 3 nanti pahalanya ketika mati anak Adam, itu 3 pahala yang terus mengalir. Apa yang pertama? Au shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladun salihun yad'ulah. Ada 3 amal, Bapak Ibu, yang tidak akan pernah habis-habisnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa itu yang pertama? Shadaqatun jariyah, sedekah. Maka banyak-banyaklah sedekah, Bapak Ibu.
Ustaz, apa sedekah itu perlu nak duit dengan duit baik? Tidak, Bapak Ibu. Sedekah yang paling ringan dengan senyum, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau udah kate duit minimal senyum. Senyum mana Ustaz? Ada uang senyum. Kate uang juga senyum. Gila tak namanya itu. Nah ini Bapak Ibu. Dan terakhir informasi yang diberikan itu adalah Bapak Haji Erick Thohir ini sedang membangun masjid yang ada di Kalimantan. Nih luar biasa Bapak. Apalagi Bapak Ibu, luar biasanya Pak Haji Erick Thohir. Nih satu lagi saya kasih tahu Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu atau hari ini masuk ke ATM, bank, pasti di situ ada beliau Bapak Ibu. Apa yang diomongkannya Bapak Ibu? Akhlak Bapak Ibu. Beliau membangun akhlak Bapak Ibu. Sama ketika Rasulullah itu diutus tempat kita ini, apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Aku ini, kata Rasulullah, tidak diutus kecuali apa? Memperbaiki akhlak. Ini hebat Bapak Ibu. Jadi sampai ada seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu laksana Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Dan ini sedang diperjuangkan oleh Bapak Haji Erick Thohir Bapak Ibu. Kan luar biasa. Nih contoh Bapak Ibu, contoh. Contoh akhlak Rasulullah. Contoh akhlak Rasulullah. Ngaku Ibu lah senyum-senyum ini? Belum, baru contoh. Bapak Ibu, lihat Rasulullah balik tengah dalu. Mau lama dia jalan ke rumahnya, lama-lama lo Bu baru nak cerita. Nah apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia ketemu, Assalamualaikum. Assalamualaikum 2 kali, Assalamualaikum 3 kali. Tidak terjawab kan? Apa yang dilakukan Rasulullah Bapak Ibu? Ngelar yang tempat dia itu, tidur di luar sampai besok paginya dilihat oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, kenapa dah nggak tahu? Biarlah Aisyah, kau lagi istirahat. Itu akhlak Rasulullah Bapak Ibu. Nah kita lanang ini, tidak tahu kalau lanang di Pali, kami lanang yang di Sano. Kita nih bapak-bapak ini kadang-kadang separuh nabi separuh setan. Ngapa jadi itu Ustaz? Lihat bapak-bapak balik malam jam 11, jam 12 habis main gap. Ada galak main gap di sini? Apa ada yang dekati, ada yang ngado ini? Nih Bapak Ibu, contoh kita lanang kadang-kadang separuh nabi separuh setan nih Bapak Ibu. Lanang ya kita ya. Jam 11, jam 12 balik. Tok. Balik. Pertama lembut, 3 kali lembut. Waalaikum dek. 2 kali, Waalaikum dek. 3 kali, Waalaikum. 4 kali, mati ya boy. Ada bapak-bapak ini di sini? Yang galau bapak di sini nih. Pasti ada, tapi sekarang ada. Iya kita itu Bapak Ibu. Nih contoh lagi Bapak Ibu. Akhlaknya Rasulullah itu seorang suami kepada istrinya Bapak Ibu. Lihat Pak. Ketika Rasulullah itu ada istrinya nak naik naik kendaraan Bapak Ibu, dia dulu macam ini. Aku mohon maaf Bapak Ibu lagi macam ini karena agak keselio bagi tadi. Dulu macam ini kata ngomong, ya istriku sebelum naik unta naik paha kakak kau nih. Iya, asik Bu. Coba kalau seandainya suami-suami yang ada di Pali Bapak Ibu, dan aku yakin suami-suami Pali cak ini Bapak Ibu, ketika istrinya nak naik mobil, kaget deh, dia kakak buka di pintu, silakan naik deh, tutup pintu, baru berjalan, turun itu, jangan turun dulu deh ya, dia kakak buka di pintu, silakan turun deh. Ada laki kita cari di situ Bu, ada Bu. Ngapo cak semangatnya dia ngomong ibu dak ngapo cak semangat gitu. Aduh Bapak Ibu, yang di Palembang sana Bapak Ibu
Dia naik motor bapak ibu, dah sebetulan lagi mana yang namanya lagi mana bini bapak ibu. Kapan ngisi pom bensin bapak ibu langsung ngegas sampai rumah noleh belakang. Mana bini aku tadi? Tinggal di pom bensin. Allahu Akbar. Itulah akhlak Rasulullah bu. Itulah yang dicontohkan oleh itu bapak ibu. Itu luar biasanya. Tuh bapak ibu, contoh terakhir nih. Kan kalau Rasulullah bapak ibu, akhlaknya Rasulullah itu gimana? Kan manggil nama kesayangan kan? Betul bapak ibu. Aisyah itu kan punya nama kesayangan bapak ibu. Dua nama kesayangan Aisyah. Apa yang pertama? Ya Aish, singkatan. Jadi dia manggil Ya Aish, itu singkatan bapak ibu. Kemudian apa? Ya Humairah, yang kemerah-merahan. Karena apa? Karena memang Siti Aisyah itu saking cantiknya bapak ibu, putih. Itu kemerah-merahan bapak ibu. Karena putih, tapi bapak-bapak sini jangan kalau nak dituruti, mentang-mentang bininya hitam, langsung dipanggil Ya Hajarul Aswad. Oh. Bukannya Black Panther. Ya Black Panther. Ada puluh nama ya bapak. Ya Black Panther. Tapi ada kejadian Ustaz. Cak Ustaz inilah umur sekitar 70-an Ustaz. Apa itu? Romantis dengan istrinya. Apa itu? Setiap balik ketemu dengan sahabatnya. Oh ya, ketemu sahabatnya di masjid. Ketemu sahabat di masjid, ngomong-ngomong sedikit, balik dia. Pas waktu balik, Assalamualaikum yang. Papa pulang yang. Duduk dia. Set. Sayang, manggil bini bu. Sayang. Tolong dong buati kopi. Dibuati kopi sama istrinya kan. Pas nak minum. Yang minum kan, oh lemaknya yang kopimu katanya kan. Ditanya sahabatnya, lur, tak tahu balur apa tak tahu dulur, pokoknya lur. Ngaku, alam keromantisnya kau dengan bini kau itu. Kau panggil bini kau sayang terus sambil dibisiknya. Sini. Ngaku, jangan tunjuk kau tahu bini aku ya. Ngaku, aku tuh lupa nama bini aku tuh siapa. Supaya dia jangan tersinggung. Rupanya sayang dulu pun namo. Jadi ya bu, kalau laki ibu manggil sayang ya bukan berarti sayang. Yuk tahu kalau kakak dilupa nama aku enggak. Ada juga ibu bapak ya Allah ya Rabbi manggil nama lakinya say. Oh hebat kau manggil laki kau say. Oh itu bulan muda baik. Oh bulan muda. Iya. Kalau bulan muda say, bulan tua Saiton. Astagfirullahaladzim. Rupanya panggilan kesayang itu berdasarkan bulan. Ya Allah ya Rabbi. Itu bapak ibu luar biasanya Ustadz Erick Thohir itu bapak ibu. Maka kaget masuk ke dalam ATM bapak ibu akan disebut dengan akhlak. Akhlak itu punya singkatan. Aku juga tahu sih kok bapak ibu. Biar bapak ibu KTM kaget ya. Yuk masuk cop. Apa yang pertama? A. Singkatan bapak ibu. A itu artinya amanah. L loyalitas. H harmonis. L berikutnya ingok dewe di ATM dan kena dia tahu galong. Itu bapak ibu. Cuma kaget masuk ATM jangan sekampung ngangat ini. Kapan masuk ATM sekampung hangat ini kata uang bank itu ngapa pak? Kami nak dengarkan Ustadz Erick Thohir di dalam. Jangan siko-siko. Bapak ibu jam berapa sekarang? Ini belum ceramah bu, baru pembukaan. Sampai jam berapa? Puji ngok ada yang muat sambil nahan. Jemput ke jam 5. Bapak ibu pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di dalam masjid yang berbahagia ini dalam rangka kita tausiah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Salam beriring salam semoga berlimpah dan bercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak ibu ahli berbahagia, singkat cerita. Ini singkat cerita bapak ibu. Ini sudah masih bulan Rajab atau bulan Sya'ban?
sudah bulan Sya'ban. Tapi kita yang disebut ada salah satu keistimewaan di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, itu apa namanya Bapak Ibu? Isra Mi'raj. Nah, Bapak Ibu, satu-satunya perintah yang Allah panggil langsung itu Bapak Ibu adalah perintah salat. Maka dalam surah Al-Isra itu dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena peristiwa itu luar biasa Bapak Ibu, maka disebut dengan kalimat pembukaan adalah Subhana, Maha suci Allah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ini pelajaran pertama nih, pelajaran pertama. Kalau baca Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan dan apa yang terjadi pada diri kita itu, kalau sesuatu yang membuat kita tercengang, maka ucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau melihat sesuatu yang tidak kita senangi, kita sebut dengan Astagfirullah. Kalau seandainya kita dapat nikmat, apa kita sebut? Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu yang seharusnya yang dikeluarkan. Sama kalau yang namanya majelis zikir. Jangan sampai Bapak Ibu keluar. Kapan nyinggung macam ini aku jingga ibu sana, apa yang keluar? Ya cacam. Apalagi? Ya serabit. Apalagi? Ya saman. Apalagi? Apa? Ya seton. Ini Bapak Ibu. Ya, ini hebatnya. Aku potong, nggak usah cerita Bapak Ibu. Kenapa yang namanya sholat itu merupakan perintah yang Allah khusus untuk panggil? Nih Bapak Ibu. Pertama, kalau nak minta bantuan itu Bapak Ibu, dak baca minta bantuan, kadang-kadang kita dak baca minta bantuan dengan orang tua, dak baca kita minta bantuan dengan sama teman, anak, karib, kerabat. Tapi Allah menyediakan ada dua alat bantu untuk menanggulangi apa yang terjadi dengan kita. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian itu dengan dua hal. Apa itu? Salat dan sabar. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya mendirikan salat itu sangat luar biasa sulit. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, fokus dan konsisten. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa yang namanya sholat itu dipanggil oleh Allah Bapak Ibu langsung? Kenapa? Karena apapun yang di dalam sholat itu Bapak Ibu mengandung unsur yang sangat luar biasa. Contoh. Satu, Bapak Ibu, saya mau tanya, rumah yang bagus itu rumah yang dekat masjid apa jauh dari masjid? Aku tanya Bapak dulu. Pak, rumah yang bagus itu rumah yang dekat masjid apa yang jauh dari masjid? Berapa kilo jauhnya? 10. Awesome. Bu, halo Ibu jilbab hijau, halo Ibu jilbab putih. Rumah yang paling bagus itu rumah yang dekat masjid atau yang jauh dari masjid? Piring ke beta. Piring ke baik. Kalau kendak. Gak tahu Ustaz depan mana kendak ibu tuh lah. Ibu, rumah yang paling bagus itu rumah yang jauh dari masjid atau yang dekat masjid? Masih tetap jauh terus. Masih nak jauh pula. Cuma mulut itu tahu. Nih kami cerita Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu namanya Bani Salamah. Lagi merobok ke rumah. Ditanya sama Rasulullah, Bani Salamah, ngapain kau sekarang? Ya Rasulullah, kan lagi merobok ke masjid. Ngapa? Begini ya Rasulullah, rumahku ini jauh dari masjid dan kujingo di seputaran Masjid Nabawi itu masih ada tanah yang kosong. Kalau macam itu, aku nak bangun dekat rumahku tuh dekat masjid. Kata Rasulullah, jangan. Biarkan rumahmu di sini. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalau rumah jauh dan kemudian datang ke masjid, maka satu langkah itu mendatangkan satu pahala dan menghapus satu dosa. Maka jawaban ibu benar. Tepuk tangan dulu buat ibu. Iya. Maka Bapak Ibu, kalau kita tanya, rumah yang paling bagus, rumah yang paling mulia itu adalah rumah yang jauh dari masjid dan dia datang ke masjid.
Rumah yang paling jelek adalah Dia jarang sembahyang. nggak berani aku ngomongnya kena kapak dong. Rumah yang paling dekat dengan masjid. Sudah, pokoknya ibu lah yang tahu ya. Nggak usah diperpanjang, nggak usah perpanjang. Satu, Bu. Yang kedua, Pak. Ini yang kedua. Bapak ini ya azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, khusus bapak-bapak ini jangan sepelekan yang namanya azan. Ngapa Ustaz? Ini aku cerita. Jam 1 malam Bapak Ibu. Ini jam 1 malam. Ini jam berapa sekarang? Jam 4. Ya. Jam 4 ya tepat. Jam 4 tepat ya. Kita pokoknya 16:15 berhenti. Jadilah. Ustaz dah sholat, aku dah sholat Bapak Ibu. Ustaz datang bulan? Tidak, tadi sudah dijamak tadi ya. Kaget Ibu, kita lewat 15 menit, tapi jangan balik dulu. Usahakan kita sholat galau. Di mana Ustaz? Terserah Bapak Ibu. Nah di mana pokoknya kita sholat. Azan Bapak Ibu. Aku membaca sebuah buku Bapak Ibu. Bukunya itu kesaksian seorang dokter. Masuklah Bapak Ibu jenazah jam 1 malam. Masuk, kan prosedur itu kan pakai stetoskop itu taruh di dado. Pas taruh di dado, apa Bapak Ibu yang kedengaran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dicabut Bu stetoskop itu, dokter tuh nanya, suster, siapa yang ngazan jam 1 malam ini? Nah, kata suster, dokter, ngakak gile dokter. Rupanya pecahnya dokternya suster, dia mau sekayu aja ya kan? Ada yang mau sekayu juga ya? Ada, pokoknya mah itulah ya, mohon maaf kalau salah. Dokter, ini jam 1 malam dokter. Jam 1 malam ini cuma kita bertiga dokter. Aku, dokter, kita bertiga no dokter. Lalu kata dokter, siapa yang ngabang? Akhirnya Bapak Ibu taruh lagi stetoskop di situ, taruh lagi. Apa yang terdengar? Hayya 'alas shalah. Sampai dulu. Kesimpulannya Bapak Ibu, rupanya yang meninggal ini walaupun dia sudah meninggal, Bapak Ibu, dadanya mengeluarkan azan. Coba. Lalu ditanya, keluarlah. Dokter tadi nanya sama ibu istrinya almarhum tadi. Bu, numpang nanya Bu, apa amalan suami ibu ini walaupun sudah meninggal tapi dadanya tetap mengeluarkan azan? Apa kata dokter, kakak ibu tadi? Dokter, suami aku udah kata amalan, tapi suami aku ini penjaga masjid. Nah lihat ya, penjaga masjid, dialah yang azan pada saat masuk waktu sholat. Coba Pak Ibu, rupanya penjaga masjid. Nah siapa penjaga masjid di sini? Ada banyak. Kakek matinya saya ini kakeknya. Kenapa Bapak ketawa? Lemah kan? Ada Bapak lagi, aku baca lagi lembar-lembar berikutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada seorang bapak di lain kisah itu. Bapak Ibu, dia nak meninggal. Apa kata dirinya? Dokter, dosa suntik lagi, laki aku nak meninggal dokter. Oh macam itu, tapi suntik Bu spesial. Tidak usah dokter. Pas dokter ngambil suntikan, nanti suntik, suami itu ngomong apa Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal Bu. Bayangkan, husnul khotimah. Akhir kalamnya itu mengucapkan kalimat asyhadu Allah. Dan kalau kita ini kan kadang-kadang tidak Bu. Waktu nak meninggal disebut asyhadu Allah. Uji kita nak mati tadi. Rupanya yang mati tadi itu kopi mensong. Rupanya mensong. Bukan asyhadu Allah yang ngomongnya. Asyhadu. Kenapa Bapak ini ketawa? Kalau yang sebelah sini nih. Asyhadu. Ini Bapak Ibu. Dan hati-hati Bapak Ibu. Di akhir kalimat kita ketika kita akan meninggal dunia itu, apa yang sering kita lakukan di dalam hidup ini? Tolong camkan itu. Dan aku pernah lihat Bapak Ibu, ada yang dekat rumah kami itu Bapak Ibu, hobi main
Aku udah ngomong ke bapak yang hobi main cup ini. Waktu dia nak meninggalnya apa dia maunya? Balak 12, balak 12, balak 12. Dan itu kejadian bapak ibu. Jangan nyengir datang ke rumah ini. Iya, muka kulana merah ini, marah ini. Oh, rupanya ditanya lagi sama dokter tadi. Ibu, apa amalan suami ibu, Bu? Ketika dia meninggal mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lengkap, asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Dokter, suami aku nih tidak kati amalan kecuali katanya pada saat masuk waktu sholat suami aku nih berebut azan. Tuh, berebut azan. Jadi kalau masuk waktu sholat dia panggil, dek kamu azan, yo biarlah kakakku. Ya, Allahu Akbar. Kalau di tempat kami Bu, di tempat kami aku udah tahu kalau di Pali. Mudah-mudahan tidak. Tempat kami Bapak Ibu itu bukan berebut azan, tapi berebut gala azan. Gak tahu kalau di Pali? Tidak kan? Tidak jauh beda kan? Jadi kapan masuk waktu sholat Allah, tolong mulai azan. Kenapa? Omikron, kopi. Banyaknya alasan. Giliran itu kati yang galak akhirnya apa Bapak Ibu? Yang waktu yang tegak dari lagi sarung. Akhirnya dia yang azan, gigi kati lagi kan? Allahu Akbar. Batuk. Nih Bapak Ibu, harusnya kita terima kasih dengan waktu kita itu. Kalau udah kati galo yang galak azan, akhirnya dia yang azan. Jam berapa? Lewat 5. Baru lewat 5 ya? 10 menit lagi berarti ya? Ingatkan Ustaz Faruk? Ya, kaget kalau Pak menyalahi manusia, Ustaz. Artinya itu berarti iya. Bapak Ibu ya? Itu Bapak Ibu hebatnya azan itu. Apalagi? Ya. Waktu Bapak Ibu masuk, nih Bapak Ibu, ya, soft barisan itu Bapak Ibu. Utamakan Bapak Ibu, kalau yang namanya soft itu ambil nomor 1 dan nomor 2 untuk bapak-bapak. Kalau yang namanya ibu-ibu, soft nomor 1, bapak-bapak, kemudian anak-anak yang sebelah depan belakang anak-anak itu menjadi soft nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Itulah yang paling utama. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat bagi orang-orang yang softnya nomor 1. Kemudian sahabat bertanya, wa 'alas tsani, ya Rasulullah, mana soft nomor 2? Tapi kemudian Rasulullah menjawab kembali, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada orang yang soft nomor 1. Tanya kepada sahabat lagi bertanya, wa 'alas tsani, ya Rasulullah, mana soft nomor 2? Baru Rasulullah mengatakan, wa 'alas tsani, yo soft nomor 2. Nah, maka Bapak Ibu yang disebut itu nomor soft nomor 1 dan nomor 2. Maka Bapak ini berebut-berebutlah, tapi galak bujingo di masjid sana, kapan masuk duduk nyongkok di belakang. Kapan mau datang? Depan. Kau depan. Bapak, maju lah depan, kau depan. Iya, tidak maju nyuruh. Betul? Itu cocok. Pak, ada hadis lagi kan? Barang siapa sholat Jumat, barang siapa yang datang sholat Jumat dan kemudian dia sholat pertama, pahalanya seperti menyembelih seekor unta. Nomor 2, pahalanya seperti menyembelih seekor sapi. Kalau yang nomor 3, pahalanya seperti menyembelih seekor domba atau kambing. Yang nomor 4, seperti pahalanya seperti menyembelih ayam. Yang belakang sekali, pahalanya seperti telur ayam. Yang tidak sholat, pahalanya dapat tai ayam. Tai kambing. Bukan tai kambing. Maka ibu, maka berebutlah kita soft nomor 1. Cuma ada kelakuan ibu-ibu yang masjid kami. Kapan itu Ustaz? Pas bulan puasa.
pas sholat tarawih. Ngapa Ustaz? Kadang-kadang ibunya belum datang, sejadahnya yang datang duluan. Bener. Betul Bu? Ayo Bu. Betul Bu? Nggak boleh Bu kita ngecop itu. Kenapa? Karena itu merupakan hak orang yang pertama kali datang. Ini datang, ini punya siapa? Punya mak aku. Nah ini punya nenek aku. Ini di pojok nenek aku, ini punya nih. Mana kalau kasih kalau mati nggak pasti ada. Oh, biarlah sejadahnya. La ilaha illallah. Ngecop duluan. Ah ini tidak boleh. Apalagi? Apalagi ya? Wudhu. Wudhu Bu, jangan anggap remeh wudhu itu. Wudhu itu sebenarnya menghapus dosa kita. Ya? Kalau kata Rasulullah itu barang siapa yang berwudhu dan kemudian memperbagus wudhunya, akan Allah hilangkan seluruh dosa-dosanya. Sampai kapan? Sampai ke dalam ujung-ujung jari ini Bu. Kalau dalam bahasa itu min azfarihi, sampai ke dalam bawah-bawah ini. Maka kalau wudhu itu benar-benar, bapak-bapak walaupun tidak batal ngomong itu makruh, usahakan wudhu itu jangan ngobrol. Ini sambil wudhu. Berapa harga kertas sekarang? Sampai berapa kilo? Oh ngoceh, sudah selesai wudhu, bingung dia, rambut sudah belum bingung. Nah ibu-ibu kita galau-galau ini termasuk aku, kapan bu wudhu jangan cak nari. Cak mana nari Ustaz? Cak Ina? Iya. Udah kalau dari belakang rancang ya kamu. Yang cowok-cowok ini cak mana nih? Yang bujang-bujang, mentang lado minyak rambut, kapan di wudhu? Kicik. Ilaha illallah. Ada Mian? Ada Bu? Maka kita lupa lah Bapak Ibu. Sholat ini sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan wasta'inu bis-sabri was-sholat. Bapak Ibu, karena dekatin lagi yang muat, biar laku yang muat. Berarti sudah ada 3 yang muat. Karena sudah ada 3 yang muat, sesuai janji kita akhiri tausiah kita sampai di sini. Intinya adalah Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan sholat. Ngapa jangan tinggalkan sholat? Kata Rasulullah, ada satu amal yang dihitung pertama kali. Kalau amal itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadah lain. Kalau amal ibadah itu jelek, maka jelek juga yang lain. Apa itu? Sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hal yang berbahagia, inilah dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan mari kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.